menuju ke area tengah. PJV sudah pasti mengambil rumah kanan Rozok dan kita melihat saat ini ada sebuah derby yang terjadi. Derby papan bawah tapi ternyata Snowa dengan mekanik TikToknya berhasil mendapatkan 2 knockdown dengan 1 peluru saja. Ini adalah derby papan bawah yang dimana dua-duanya sama sekali belum merasakan winner-winner chicken dinner, belum mendapatkan $200 tambahan sama sekali. Tapi Snowa harus reload terlebih dahulu, tidak ada first aid sama sekali. Bahkan dengan handgun, Teteo berhasil menculik satu kembali player dari HFX, mekanik TikTok di bos. Teteo, bergetar Teteonya untuk saat ini. Terus ingin kita bantau untuk sementara waktu. Even hanya berbola dengan handgun, tapi apa mau dikata, Teteo berhasil untuk menyelesaikan semuanya, menang mutlak. Ini berputar-putar saja Bigetron Red Villains di bagian belakang sana, malah Ryzen yang tertangkap oleh Ponbet. Ini adalah sebuah rotasi bencana, jalur neraka yang diambil. Billbot mau nge-kill steal elimination di depan sana. Smoke set up dulu, Billbot berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, tapi nampaknya dari Bigetron Red Villains sudah mulai pontang-panting. Frenzy di sisi lain jatuh, entah apa yang terjadi. Billbot seperti yang tadi sempat kita bahas, dia tertabrak oleh Reizi justru bukan Ryzen. Fight terus terjadi, boom, atau Bigetron yang akan memenangkannya. Karena Acul mendapatkan 1 knockdown, bahkan ada 1 confirm elimination menuju ke arah Genfos. Kembali ke Genfos adalah pemain yang hilang pertama dari tim Red Villains. Pavel mencoba untuk ditabrak dan ditembak dan ternyata pulang semuanya pemain-pemain dari tim Bigetron. Hah? Asli? Ini sebuah rotasi yang mungkin menurut mereka aman, nyaman, tapi nampaknya ternyata rotasi yang biasanya dibilang rotasi gaib kali ini tidak berhasil. Kenapa Bigetron gagal di rotasi mereka? Karena ada Billbot dengan tas Liverpool. Oh, itu alasannya. itu. Kalau nggak ada Billbot pakai tas Liverpool, boom, nggak akan menuju ke tempat tersebut. Tapi Octa vaulting karena bagian bawah sebuah gerakan yang cukup berani demi mendapatkan kontainer biru ini. Dan juga Dewa United nampak tidak berani untuk terlalu gegabah, tapi Dewa dengan M249 yang berhasil menculik satu player dari Alter Ego, itu adalah Rosemary. Berusaha untuk ditangkap di jepit kiri kanan depan belakang dan ternyata Octa berhasil untuk menumbangkan seorang Daybot. Kita melihat Octa harus melakukan healing terlebih dahulu. Potato akan segera di-revive, ditolong. Tapi Ucup juga harus menolong Daybot. Di sisi lain mereka harus fight 1 melawan 1. Ucup selesai karena DBS kembali. Hanya perlu 1 peluru saja untuk menyelesaikan close combat. DBS lawan DBS sudah ketahuan. Tembakan dilakukan. Octa gagal justru dibalikan keadaannya. Tuyul mendapatkan Octa. Selesai sudah di sana. Fanatic sebagai bala bantuan, sebagai pahlawan. Oh my god, tadinya gue kira Dewa United yang bakal memenangkan fight-nya, tapi berkat satu player Fnatic itu menyelamatkan nyawa dari Alter Ego, bergeser menuju ke arah Glue dan juga boom, perang di bagian mercusuar. Ada Yami di bagian atap sana, tidak mau banyak melakukan gerakan gegabah, nungguin teman-temannya datang, nungguin abang-abangannya datang, tapi Xbox tertangkap terlebih dahulu. DBS dari Yami, KD obat seperti apotek yang sudah tutup. Ya, ada sebuah utility juga dilontarkan menuju ke arah atas. Selesai sudah, selesai itu Glue. Selesai glue-nya, tadinya mereka mentabrak, kali ini mereka ditabrak. Nampaknya match kali ini tidak menjadi very good very well untuk Glue, tapi very good very well untuk Boom. Mereka sudah berada di peringkat ketiga saja. Lihat bagaimana Boom tiba-tiba ada di top 3 untuk sementara waktu. Harus berhati-hati, 9 eliminasi lagi di klasemen sementara. Reizi pun melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah Pygmy. Diincar terus-terusan Icha yang ada di seberang sana. Ponbit bergerak karena Rocky tumbang sehingga terbuka jalur evakuasi yang akan segera dilewati oleh pemain-pemain Boom. Dan ini membuka kembali peluang Boom nambah poin. Oke, masih ada peluang terbuka juga. Apalagi mereka masih lengkap, nggak masih lengkap sih. Hanya kehilangan 1 player saja dan juga Nerpeking kembali beraksi, kembali berulah. Dia mendapatkan seorang chemistry. Boom pun sama, dia sudah unstoppable dengan 1 eliminations yang tadi baru saja dia dapatkan. Axel kelihatan, Axel ingin ditembak tapi apa daya, ternyata Sizen dari arah yang berbeda menyelamatkan pemain-pemain dari ARF yaitu Axel. Ya, Ryzen versi malu-malu juga. Mereka sudah bisa melakukan pergerakan, kayaknya sudah dibuka jalur evakuasinya. Karena mereka berhasil untuk mendapatkan seorang Nerpeko. Mungkin lain cerita kalau misalkan tadi Nerpeko tidak didapatkan, tapi Axel dan Hazel sudah touchdown terlebih dahulu di bagian depan. Beriringan juga dengan Shizen, mereka mungkin bakal commit fight kah dengan RRQ Sasquatch? Ya, ini adalah hal yang akan terjadi saat lagi karena memang berada di satu area yang sama. Tapi ternyata tidak ada fight yang terjadi karena ARF terus-terusan mencoba untuk menjauhi area pertempuran. Dan area pertempuran tersebut juga memang bukanlah area yang ideal karena jauh menuju ke arah circle selanjutnya. Mereka lebih ke arah, oke kita manfaatin Nerpeko knockdown untuk kita rotasi duluan. Ya. Jadi kayak selangkah lebih maju daripada RRQ. Sementara RRQ terlambat di bagian belakang, kita bisa melihat di bagian mapnya. RRQ masih berada di luar, sementara dari ARF mendapatkan tebing-tebingnya.
Dan PJV masih selamat sejauh ini. Iya. Aura pun mengikuti jejak dari PJV untuk nyebrang dari arah yang sama. Ya, karena kalau misalkan mereka ngotot, mereka bakal ketinggalan. Tapi di sini yang tidak mau ketinggalan juga dari Boom. Dia nambah lagi pundi-pundi eliminations. Dia dapetin Dominatus. Lagi dan lagi pertemuan Dominatus dan juga Boom. Terjadi kembali di sini tembakan menuju ke arah bagian depan dari seorang Ponbit membuat Teteo lari terbiri-biri menuju ke arah bagian dalam. Teteo ngapain? Naik ke jendela sebut. Itu kayaknya gerakan panik. Sementara dari Ponbit terus mengkerangkeng Snowa yang sedang berusaha untuk melakukan healing. Revive tidak jadi di jump shot terus bertubi-tubi. Dominatus pulang. Boom berjaya. Lihat bagaimana cara Boom bisa ngulitin pemain-pemain dari Dominatus. Dibacain pergerakan Dominatus oleh satu pemain saja yaitu Ponbit. 2 ngelawan 1, tapi yang 2 lebih panik daripada yang 1. Ya, paniknya udah bukan kecil lagi, itu udah panik besar. Kelihatan dari bagaimana mereka melakukan revive di jendela terbuka. Ya, Itu udah nggak mungkin banget, gak ada smoke lagi. Ya, mengalami sebuah hal yang disebut pasar tadi ya. Panik besar. Panik besar, betul. Pemain-pemain dari Dominatus kita berpindah menuju ke arah yang berbeda saat ini, menuju ke arah RRQ. Mereka terus diintai oleh tim yang sama yaitu ARF. Tapi pengintaian dari ARF pun tidak berbuah poin untuk mereka karena hanya melihat saja tanpa ada inisiasi untuk melakukan sebuah fight menuju RRQ. Ya, kayaknya tindakan jangan terlalu gegabah sedang diaplikasikan oleh beberapa tim saat ini. 11 tim tersisa, 11 tim bertahan. Ini bukanlah zona yang mudah karena mereka perlu melakukan rotasi cepat. Tapi pick off dari Hazel menuju ke arah seorang Papa Mort. Begitu cepat terjadi juga. Mereka tidak boleh banyak fight lagi menurut gua untuk RRQ karena mereka hanya tersisa 2 player. Apalagi mereka berada di posisi yang butuh poin. Malah mereka memberikan poin untuk ARF. Dari tadi kita melihat ARF sudah memantau. ARF tidak gegabah dan mereka datang di timing yang begitu pas untuk membuat RRQ tak berdaya. Ini juga membuat PJV semakin nyaman, semakin kokoh di puncak klasemen sementara Ponbit menambah lagi poin. Untuk mereka berada di peringkat kedua, 14 elimination sudah dikumpulkan. Bisa menjadi 16 kalau Aura semuanya rata. Ya, kayaknya bakal langsung di-push deh. Rata! Rata Aura pulang! Oh my god, Boom versi Beast, mode on, 16 sudah dikantongin. Dan mereka cuma bermain 3 orang. What? Acul pulang dan memang kalau kita lihat ini adalah line up dari Boom saat mereka bermain di PMSL, line up dari Boom saat mereka menjadi juara di PMPL. Jadi maksud lo? Iya, memang itu adalah line up terbaik Boom dari season kemarin, begitu maksudnya. Jadi maksud lo kalau Acul udah nggak ada? Harusnya Acul masih ada, bisa menambah lebih lengkap lagi, lebih kuat lagi, begitu maksud saya. Ya kan saya sebagai CWK hanya butuh penjelasan, makanya gue banyak bertanya. Ya, saya jelaskan seperti Ya, itu. terima kasih atas penjelasannya. Kalau masih ada Acul ini bisa menjadi lebih banyak lagi poin-poin untuk tim Boom. Iya, karena kan namanya Acul suka memacul, tapi di sini dari Flippy, Raser Murni kembali mendapatkan 1. Nampaknya balasan menuju ke arah Pick Me, karena tadi mereka berhasil untuk menculik seorang Linux. Dan ada sebuah inisiasi dari 21 NFT, mereka mau nge-clear area, tapi Joshua mengombok-ngombok tapi tidak jadi karena Boychill lagi-lagi menjadi penyelamat untuk 21 NFT. Ya, Joshua mencoba untuk mengobok-ngobok ikannya sedang berada di air. Macannya sedang berenang. Ketahuan Red Face tumbang terlalu mudah. Pemain sekali bermosko mendapatkan knockdown semacam itu. Hampir, kepala suku juga hampir ditumbangin. Itu adalah salah satu senjata mematikan dari PJV. Kelihatan lagi itu kepalanya. Tumbang juga Kagendra Moskow. Adalah penjegal menjadi batu hambatan untuk Persija EVOS. Tapi apa mau dikata, jarak dari Boom menuju PJV adalah 100 poin lebih. Sehingga banyak hal yang perlu dilakukan oleh Boom dan ya pulang semuanya karena memang tidak berhasil tadi untuk bisa menyelamatkan satu pemain yaitu Red Face. Agak susah ya. Iya sih 100 poin ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting mepet. Yang penting mepet. Yang penting mepet, yang penting Boom bisa nyalip RRQ. Lumayan loh prize poolnya ya kan, beda 1, beda sekian-sekian. Sangat besar bedanya. Iya. Kalau prize poolnya dari peringkat 2 ke peringkat 3 itu bedanya lumayan. Tapi kalau prize poolnya dari peringkat bawah beda 1 poin, misalkan 14 ke 13 gitu-gitu, nggak terlalu berasa. Ya itu beti-beti aja kan. Beti-beti. Tapi kan dari winner-winner chicken dinner juga ngaruh gitu. Jadinya si Boom pengen WWCD biar nambah lagi $200. Ya itu yang sedang diincar oleh pemain-pemain Boom. Ingat ini juga merupakan tim baru. Banyak hal yang kita patut pertanyakan kepada Boom dan juga keputusan mereka adalah keputusan yang cukup berani karena mereka adalah juara PMPL. Mereka bermain di PMSL juga dengan cukup baik. Tapi mereka justru merombak timnya di saat
kesempatannya atau peluang untuk bisa mempersiapkan tim itu sedikit waktunya. Makanya kan sempat menjadi tanda tanya besar kepada kita semua gitu. Kok Ken main lagi gitu kan? Karena Ken ini kan udah cocok di coach aja. Tapi mungkin itu ada beberapa impact yang dimainkan, minor impact yang ternyata menjadi sebuah major untuk di dalam tim Boom itu sendiri. Karena kan kita nggak tahu nih dapur orang tuh seperti apa. Sementara yang kita tahu adalah Shaizen yang darahnya udah terkikis menjadi last man standing untuk tim Arif. First aid tinggal satu nih. Apa yang bakal dilakukan Shaizen? Kayaknya dia nungguin biar lawan-lawannya gerak duluan sambil dia nyicil healing menuju ke arah puncak bukit. Nyampe nggak nih? Nyampe nggak nih? Oh nyampe. Ya, sampai ke area bukit tapi hanya sebatas ini saja yang bisa dilakukan oleh Shaizen. Tidak banyak hal, tidak banyak opsi yang dia miliki untuk dia bisa menambah elimination menuju ke arah timnya. Berhenti di 5 elimination untuk sementara waktu. Tidak memiliki boostingan kembali seorang Shaizen. Hanya memiliki 2 granat dan juga 1 molotov yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemain berdarah Bali tersebut. Ya, Shaizen yang pernah bermain di kuda terbang juga ya Kuda sebelumnya. Dan dia Akan segera dilakukan tapi ternyata tidak. Rosemary hanya fokus dengan senjatanya saja. M4 yang tadi dia gunakan dari arah utara. Saat ini Kagendra terus berputar-putar satu pemain menggunakan sebuah bagi man yang dia miliki. Dan baginya juga dimiliki oleh 21 NFT sebagai investasi untuk dia mencari informasi. Yap, karena memang kalau kita ngomongin late game atau end game dengan posisi zona seperti ini, bagi mobil vehicle apapun itu akan menjadi investasi berharga. Sejauh ini Zero2K hanya memantau saja pergerakan dari 21 NFC. Ada kontak yang terjadi, ada peluru yang sudah mulai dilontarkan dari 21 NFC, tapi memang belum ada impact yang besar. Zero2K pun melontarkan sebuah nest, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Masih terus harus bersabar nampaknya kita sebagai penonton untuk mengetahui siapa yang bisa memenangkan fight ini. Tapi ternyata Ramones membuka fight dengan begitu baik. Dengan sebuah informasi yang tadi dia miliki. Utility on point menuju ke Kagendra. Tapi ada yang berputar-putar juga. Sama-sama punya bagi man. Bertukar jalur satu sama lain. Ramones mendapatkan grenade eliminator terlebih dahulu. Tarik mundur sedikit, tidak mau terlalu gegabah juga. Flippy, rusher murni dari 21 NFT mencari informasi dengan sebuah nets juga dilontarkan dari arah bagian belakang. Tapi Zero2K seperti ninja di balik asap, tidak terdeteksi sama sekali. Bahkan sudah mulai tertangkap oleh Boychill lagi dan lagi. Usaha demi usaha yang dilakukan oleh Kagendra saat ini belum membuahkan hasil, tapi ternyata Moskow mau mendapatkan satu pemain penting dari 21 NFT yaitu Boychill. 2 lawan 2 untuk sementara waktu. Kita belum mengetahui di mana Frenzy berada, tapi ternyata Moskow dihentikan langkahnya. Frenzy datang, Frenzy coba untuk nabrak, Ramones ketabrak. Flippy menjadi pemain terakhir, last man standing berhadapan dengan last man standing. 1v1 situation kali ini Frenzy versus Flippy. Sama-sama rusher tembak menuju ke arah bagian depan. Dan ternyata 21 NFT yang mendapatkan ternyata belum, masih low, belum mati, belum knockdown. Masih ada Flippy yang berusaha untuk mendapatkan last man standing dari Frenzy. Pelan-pelan sebuah nest di Cook menuju ke arah bagian depan juga. Frenzy menghindar, Frenzy maju, Frenzy tidak healing, Frenzy mencari. Dan kali ini Flippy dan ketenangannya berhasil mengeliminasi Kagendra. Sangat baik apa yang ditunjukkan oleh Kagendra. Mereka berjuang, mereka berusaha. Tapi apa daya, 21 NFT memiliki seorang Flippy, pemain berpengalaman. Sayangnya Flippy tadi salah keputusannya. Dia taunya, dia kira pemain-pemain Kagendra udah knockdown yang terakhir. Dia Iya. narik Oh iya, spraynya. iya. Tapi ternyata saat ditarik spraynya, dia belum knockdown. Itu tuh Karena masih ada beberapa peluru lagi Iya, nih. hit parah. Udahlah cukup 2 peluru aja. Cerut. Kok belum knockdown ya kan? Untungnya nggak dibalikin keadaannya. Kalau sampai dibalikin pasti itu akan menjadi penyesalan untuk seorang Flippy. Tapi apa yang kita lihat, Potato pulang. Ada sebuah granat menuju ke arah dirinya dan granat tersebut datang dari Boom. Sehingga Boom setidaknya sudah 18 elimination harusnya. Oke, ini Boom lagi mode barbar dan ingat Yami X-Razy. Ya. Ini adalah tiki-taka dari Boom yang mengerikan, apalagi di tangan dari Yami itu ada senjata haram MG3 juga. Poin masih berputar-putar saja, bakal di-push. Ada ledakan maut, tiba-tiba langsung kecelakaan. Rata semua ke Poin. What happened I know? Dan ini dia tembakan terakhir dari Yami. Mengakhiri Poin. Definisi gua yang nyeruduk, gua yang diseruduk balik. 18 elimination saya kira ternyata tidak. 21 saat ini yang sudah dikuasai oleh Boom elimination. Tapi satu tumbang, satu lagi sedang low HP. Ada blue zone di sana. Datang seorang Flippy ingin menyelesaikan semuanya. Boom, memang sudah berusaha. Tapi apa mau dikata, Flippy datang dan 21 NFT mendapatkan winner chicken dinner. The name Aso Ilford, namanya juga usaha. Iya, Ewako.